Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Utaminingsih, MPD, selaku dosen pengampu yang sangat saya sayangi, rekan-rekan, Bapak Ibu kelas 2E yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pendekatan saintifik dan technological pedagogical content knowledge dalam pembelajaran kurikulum 2013. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Sunarto, dengan NIM 2019-03-119. Yang kedua ada Mas Irham Maulana Sani dengan NIM 2019-03-054. Yang ketiga ada Mbak Adik Lia Novita dengan NIM 2019-03-003. 4. Mbak Oktavera Riri NIM 2019-03-084. Yang terakhir ada Ibu Endang Catur dengan NIM 2019-03-032. Kurikulum 2013 menawarkan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Ada perubahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, yaitu tentang kompetensi muatan pelajaran, buku yang digunakan, serta kegiatan pembelajaran dan penilaian. Selain itu, ada hal yang sangat signifikan yang diterapkan dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini, yaitu tentang penerapan penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Penerapan penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang bisa berpikir kritis dan berketerampilan. Apa itu pendekatan saintifik dan bagaimana penerapannya dalam kurikulum 2013? Serta apa itu technological pedagogical content knowledge dalam pembelajaran kurikulum 2013? Kami dari kelompok 5 akan mengulas dan membahas hal itu dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian pendekatan saintifik. Menurut Rusman 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Dalam Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Berikutnya, masih dalam pengertian pendekatan saintifik. Menurut Karar dan Yonis 2012, pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep. Menurut Husnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran
yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan juga mengkomunikasikan. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Husnan, bahwa tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Berikutnya tentang prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang pendidik atau pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik menurut Husnan meliputi 1. Bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi tidak semata-mata guru itu menyampaikan informasi dan siswa hanya mendengarkan. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah siswa aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi, mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Karakteristik pendekatan saintifik. Dalam koordinasi tahun 2014 disebutkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam rangka merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa itu sendiri. Komponen-komponen penting dalam mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ada 4 komponen penting. Yang pertama yaitu A. Menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa, foster a sense of wonder. Kemudian B.
meningkatkan keterampilan mengamati, encourage observation. Kemudian C, melakukan analisis, push for analysis. Kemudian yang terakhir D, berkomunikasi, require communication. Dari keempat komponen tersebut dapat dijabarkan ke dalam 5 praktek pembelajaran, yaitu yang pertama, mengamati. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan peserta didik misalnya membaca, mendengar, menyimak, melihat, dengan atau bahkan tanpa alat. Kemudian menanya. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi, apa yang tidak dipahami atau apa yang belum dipahami dari apa yang telah diamati, atau pertanyaan untuk memperoleh informasi tambahan tentang apa yang sedang mereka amati. Kemudian pengumpulan informasi. Kegiatan ini adalah melakukan semacam eksperimen, membaca beragam atau berbagai macam sumber informasi lainnya selain yang terdapat dari buku teks, kemudian dari hasil mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu hingga melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Kemudian mengasosiasi. Bentuk kegiatan belajar yang dapat diberikan tenaga pendidik antara lain pengolahan informasi mulai dari beragam informasi yang mendalam dan memperluas informasi sehingga informasi yang telah didapat tadi itu saling mendukung. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi. Memberikan pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Menurut Daryanto tahun 2014 menyebutkan bahwa langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati itu mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau lebih dikenal dengan meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa tahu peserta didik itu sendiri, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang telah digunakan atau yang telah disampaikan oleh seorang guru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa itu sendiri. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan semacam pertanyaan atau tentang informasi yang belum atau bahkan tidak dipahami oleh siswa itu sendiri. Dari apa yang telah mereka amati atau pertanyakan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Langkah pendekatan saintifik selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai macam cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena-fenomena yang telah terjadi atau objek yang telah diteliti. Bahkan peserta didik juga dapat melakukan eksperimen. Langkah selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat
diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui tulisan atau dengan bercerita tentang apa yang telah mereka temukan dalam kegiatan mencari informasi, menggali info-info, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Saya, Adik Lia Novita, akan menjelaskan tentang Technological Pedagogical Content Knowledge atau bisa disingkat TPACK. Menurut Mishra et al. Pada tahun 2016, TPACK adalah suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintegrasikan sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK merupakan sebuah kerangka untuk mengintegrasikan teknologi dalam mengajar menurut Kohler, Mishra, Akaoglu, dan Rosenberg pada tahun 2013. Konsep dasar hadirnya TPACK. TPACK diperkenalkan pertama kali oleh Mishra dan Kohler pada tahun 2006. Mereka mendiskusikan TPACK sebagai kerangka kerja guru atau pendesain dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Konsep TPACK muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model pedagogi content knowledge atau PCK yang dipelopori oleh Schulman. Kohler, Mishra, Akaoglu, dan Rosenberg pada tahun 2013 lebih jauh menjelaskan 3 kajian pengetahuan utama dalam Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Yang pertama yaitu Technological Knowledge, meliputi kemampuan untuk mengadaptasi dan mempelajari teknologi baru. Keberadaan kemampuan ini perlu dimiliki mengingat perkembangan dan perubahan teknologi terus-menerus terjadi. Misalnya, perkembangan komputer yang terus-menerus berubah dari mulai personal komputer atau PC hingga notebook pada saat ini. Komputer tersebut dapat digunakan untuk berbagai tugas pedagogis seperti penelitian, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu content knowledge. Content knowledge mengarah kepada pengetahuan atau kekhususan disiplin ilmu atau materi pelajaran. Content knowledge ini berbeda di tiap tingkatannya. Contoh perbedaan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Seorang guru diharapkan menguasai kemampuan ini untuk mengajar. Content knowledge penting karena kemampuan tersebut menentukan cara kekhasan berpikir dari disiplin ilmu tertentu pada setiap kajiannya. Yang ketiga yaitu pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge mendeskripsikan tujuan umum kekhasan pengetahuan untuk mengajar. Hal tersebut merupakan kumpulan keterampilan yang guru harus kembangkan supaya mampu mengelola dan mengorganisasikan pengajaran dan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pengetahuan ini meliputi pemahaman aktivitas pengelolaan kelas, peran motivasi siswa, rencana pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Pedagogical knowledge juga mendeskripsikan pengetahuan dari metode mengajar yang berbeda-beda, meliputi pengetahuan untuk mengetahui bagaimana mengorganisasikan aktivitas di kelas agar konstruksi pengetahuan siswa kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavera dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lia. Konsep Technological Pedagogical Content Knowledge dikembangkan berdasarkan model pembelajaran yang dikemukakan oleh Schulman, yaitu menjelaskan bagaimana pemahaman konsep yang dikuasai guru, pengetahuan pedagogi, dan teknologi yang saling berhubungan satu sama lainnya, terutama berdasarkan pemahaman proses
dan metode untuk menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien menurut Lin et al. Tahun 2015. Technological Pedagogical Content Knowledge dapat diartikan sebagai bentuk pengetahuan yang merupakan sintesis dari 3 pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konteks. Konsep ini selanjutnya dikembangkan menjadi Technological Pedagogical Content Knowledge karena ditambahkan unsur teknologi. Model Technological Pedagogical Content Knowledge ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa Technological Pedagogical Content Knowledge tidak hanya dibangun dari 3 dasar pengetahuan, yaitu pengetahuan konten, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan teknologi. Akan tetapi, ada 3 set pengetahuan gabungan yang juga dianggap penting dalam Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu pengetahuan pedagogis konten atau PCK, pengetahuan teknologi konten atau TCK, dan pengetahuan teknologi pedagogis atau TPK. Unsur-unsur Technological Pedagogical Content Knowledge secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Content Knowledge atau CK. Pengetahuan konten adalah bentuk pengetahuan tentang materi pelajaran yang sebenarnya yang akan diajarkan. Pengetahuan konten sangat penting bagi guru. Pengetahuan tersebut antara lain pengetahuan tentang konsep, teori, ide, kerangka berpikir, pengetahuan nyata, bukti, hukum, prinsip, praktek, dan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, pedagogical knowledge. Pengetahuan pedagogis adalah pengetahuan yang mendalam tentang proses dan praktik dalam menyampaikan materi, konten yang akan dipelajari atau metode pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, nilai-nilai, dan proses pembelajaran. Yang ketiga, technological knowledge atau TK. Pengetahuan teknologi adalah pengetahuan tentang teknologi standar seperti buku dan alat peraga. Teknologi yang lebih maju seperti internet dan video digital. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk menggunakan teknologi tertentu. Dan yang keempat, pedagogical content knowledge atau PCK, yaitu pengetahuan pedagogi dan konten berhubungan dengan pengetahuan pedagogi yang berlaku pada ajaran konten tertentu sesuai dengan ciri khas materi yang akan diajarkan. PCK meliputi inti materi, proses pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan hasil belajar. Yang kelima yaitu Technological Content Knowledge atau TCK. Pengetahuan teknologi dan konten merupakan bentuk pengetahuan tentang keberadaan teknologi dan kemampuan berbagai teknologi seperti yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mengetahui bagaimana mengajar dan pengaturan belajar. Mengetahui bagaimana perubahan hasil belajar karena menggunakan teknologi tertentu dan sebaliknya. Yang keenam yaitu Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Adalah suatu bentuk pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogis secara praktis yang meliputi keterampilan mengajar, penilaian, dan motivasi belajar karena penggunaan aplikasi teknologi dalam proses pembelajaran. Guru membutuhkan data studi awal untuk memperkuat kebutuhan aplikasi teknologi dalam proses pembelajaran.
Materi berikutnya tentang kelebihan dan tantangan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Menurut Stylisku, tahun 2015 penggunaan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC dalam praktek dan penelitian pembelajaran memiliki beberapa kelebihan penting antara lain. 1. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC menunjukkan konsistensi dalam pengintegrasian penggunaan teknologi ke dalam konteks yang berbeda. 2. Dengan eksplorasi integrasi TIK di ruang kelas dengan menekankan keterkaitan antara teknologi, pedagogi, dan konten. Kerangka kerja ini memiliki fondasi teoritis yang cukup mapan. Yang ketiga, dengan terus menyadari 3 aspek utama, yaitu teknologi, konten, dan pedagogis, kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Menurut Kohler, Hall, Bob, dan Wolf 2011, meskipun memiliki beberapa kelebihan, TPEC juga memiliki 2 tantangan antara lain. 1. Teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat mempresentasikan konten dan pedagogi yang tidak ada sebelumnya. 2. Kebanyakan teknologi yang digunakan guru biasanya tidak dirancang untuk tujuan pendidikan, misalnya digunakan untuk perkantoran, bisnis, dan lain-lain. Kesimpulan, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Daryanto 2014 yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Technological Pedagogical Content Knowledge disingkat TPEC merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk Salmon tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi atau ICT. Dalam model kerangka TPEC ada 3 komponen pengetahuan guru, yaitu materi bidang studi, pedagogi, dan teknologi. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.